Kompasi Media, reach the world. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita bertemu kembali di siaran secara maya di Kompasi Media untuk Sabat yang ketiga di triwulan yang ketiga di tahun 2024. Pada Sabat lalu saya memohon maaf karena siaran ini tidak dapat ke udara karena saya kurang sehat dan juga selama lebih kurang 10 hari terlantar sakit karena positif influenza A. Dan saya merasa tidak bertenaga dan oleh sebab itu tidak ada siaran pada Sabat yang kedua. Namun puji Tuhan pada Sabat ini kita dapat berpeluang sekali lagi untuk menikmati siaran secara maya di siaran Kompasi Media yang ke udara pada setiap hari Sabat. Pada Sabat ini kita berbicara tentang ketaatan. Ketaatan ini adalah kita sudah diajar dari kecil untuk taat kepada ibu bapa kita, taat kepada negara kita, pemimpin kita di negara kita. Dan kita diajar untuk taat kepada Tuhan kita. Saudara-saudara, bukan mudah untuk taat. Bukan mudah untuk taat. Karena pada saat kita berhadapan dengan perkara yang sulit, perkara yang sukar, yang kita hadapi dalam kehidupan kita, pada saat itulah ketaatan kita itu teruji. Sejauh mana kita boleh bertahan dan terus berdiri teguh dalam ketaatan kita kepada Tuhan di saat kita juga sedang dihambat oleh kehidupan yang begitu sukar dalam hidup kita. Saudara-saudara, namun percayalah, sesungguhnya berkat ataupun hasil daripada perjuangan kita untuk tetap taat kepada Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang besar, yang luar biasa dalam hidup kita. Saya percaya kita semua pernah mengalami berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Sebab kenapa? Sebab kita taat, setia kepada Tuhan senantiasa. Tuhan akan membalas setiap ketaatan kita, setiap perbuatan kita sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam Mazmur 18 ayat 26 ayat hingga 27. Saya bacakan di sini. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belit-belit. Satu kekuatan buat kita, satu penghiburan buat kita. Apabila kita menjadi taat kepada Tuhan, kita akan menikmati berkat-berkat. Jawaban kepada kebaikan perbuatan kita yang taat kepada Tuhan. Pada saat ini mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih dengan peluang untuk kami menikmati Sabat Tuhan pada Sabat ini. Kami juga mempelajari firman-Mu lewat daripada firman melalui lagu yang kami nikmati, juga melalui firman Tuhan, renungan yang akan kami nikmati pada Sabat ini. Kiranya semua itu menjadi suatu kekuatan yang sentiasa baru, yang sentiasa membentuk karakter rohani kami untuk tetap terus taat hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Saudara, mari kita menikmati terlebih dahulu lagu yang pertama yang dibawakan pada Sabat ini. Untuk siaran pada Sabat pertama, lagu yang akan kita nikmati hanya ada 5 lagu saja untuk setiap siaran. Dan lagu yang pertama akan kita nikmati akan disampaikan oleh keluarga anak-anak Cikgu Elder Edson yang bertajuk Pelangi Kasih. Selepas hujan akan datangnya pelangi kasih, pelangi yang begitu indah, yang begitu memukau hati kita. Demikian ilustrasinya. Di saat kita melalui segala kesulitan, akan datangnya pelangi yang membahagiakan kita.
Kita nikmati lagu ini yang disampaikan oleh Elbina, Eva Edna, Esmeralda, Ebenezer, dan juga Ebanda Edson. Kita nikmati lagu ini. Amin dengan lagu yang sudah kita nikmati sebentar tadi.
Kita ingin menikmati lebih banyak lagi pelangi-pelangi dalam kehidupan kita. Pelangi itu adalah metafora bahwa kita akan menikmati banyak kebaikan rencana Tuhan, banyak keindahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dengan syarat kita akan tetap taat, tetap setia hanya kepada Tuhan. Ya, ketaatan itu sinonimnya adalah kita bertekun di dalam kehidupan kita. Ya, ada satu ayat di dalam Ibrani 10 ayat 36 yang berbunyi seperti begini. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperolehi apa yang dijanjikan itu. Di dalam Ibrani 10 ayat 36. Begitu indah ayat ini, menjanjikan kepada kita, apabila kita taat kepada Tuhan, kita begitu tekun dalam mentaati Dia, kita akan memperolehi setiap apa yang dijanjikan oleh Tuhan buat kita semua. Ya, ketekunan itu diperlukan pada saat kita ingin mencapai sesuatu tujuan. Ketaatan itu kita perlukan ya untuk mencapai impian hidup kita untuk tinggal bersama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Mari kita melakukan itu dengan penuh gigih. Mari kita melakukan itu dengan penuh ketekunan, penuh taat setia. Karena nanti kita akan memperolehi mahkota kehidupan kekal bersama dengan Yesus. Mari kita menikmati lagu yang kedua yang bertajuk Beri Aku Jalan Sertamu yang disampaikan oleh Lydia Wanta. Video ini saya ambil daripada YouTube channel Hope Channel. Mari kita berjalan bersama dengan Yesus. Tetap mengikuti Dia dengan tekun, dengan taat setia. Hanya bersama dengan Yesus. Kita nikmati lagu yang kedua, dipersilakan. Beri aku jalan sertamu seperti Henok waktu dulu, dan tetapkanlah hatiku dalam perjalanan itu, meskipun gelaplah jalanku. Beri aku jalan sertamu. Ku takut jalan sendiri karena topan menghampiri, banyak jerat hadang kaki, ribuan musuh
amin dengan lagu yang sudah kita nikmati sebentar tadi daripada Lydia Wanta, Hope Channel. Saudara-saudari, Ishak adalah satu contoh yang mana Ishak telah mengalami berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Kenapa? Sebab Ishak begitu taat dan menuruti kehendak Tuhan. Kita juga boleh seperti Ishak. Ya. Di saat kita begitu taat kepada Tuhan, pastinya Tuhan akan memberikan kita berkat-berkat yang besar dalam kehidupan kita. Apa yang berlaku pada Ishak? Ketika terjadinya kelaparan yang hebat, Tuhan melarang Ishak untuk kembali ke Mesir. Dan Tuhan mau supaya Ishak tetap tinggal di Gerar, di suatu tempat di Filistin. Dan bagi Ishak bukan mudah untuk tinggal di tempat yang asing. Tetapi karena Ishak memilih untuk taat kepada Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan, dan akhirnya Tuhan telah membalas setiap ketaatan dan perbuatan yang telah Ishak lakukan. Ishak yang telah menabur benih di tanah, di tempat dia berada, Tuhan telah melipat gandakan usaha yang telah dilakukan oleh Ishak. Hasilnya, tuaiannya beratus kali lipat gandanya. Dan Ishak menjadi seorang yang sangat diberkati. Ishak menjadi sangat kaya. Dan ya, seperti Ishak juga, saat kita berada dalam situasi yang sulit, Tuhan akan memberikan jawaban doa yang mungkin tidak seperti apa yang kita inginkan ataupun apa yang kita rencanakan. Kita mempunyai pilihan tetapi Tuhan berikan kepada kita pilihan B. Dan kita harus cenderung menerima setiap rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Jadi biarlah ini menjadi satu refleksi kepada diri kita, mengapa kita perlu taat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita nikmati dahulu lagu yang ketiga. Lagu yang ketiga yang akan kita nikmati adalah lagu yang bertajuk Pertolonganmu yang disampaikan oleh YM Acha Ebin yang baru saja menamatkan YMT-nya dan menerima sijil di graduasi di Dantai pada Sabat yang kedua. Tahniah kepada YM Acah, dan kita menikmati lagu yang ketiga ini, pertolongan Tuhan kepada setiap satu kita. Terlalu banyak bukan? Mari kita menikmati lagu ini. Silakan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku.
Amin dengan lagu yang sudah disampaikan oleh YM Acha Ebin. Bagaimana ketaatan itu sebenarnya? Ketaatan kita kepada Tuhan itu didasarkan oleh kasih kita kepada Tuhan. Ya, jika kita taat kepada Tuhan, bermakna ketaatan itu adalah buah dari iman percaya kita yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan menjawab, membalas setiap ketaatan kita di dalam kehidupan kita, seperti cerita Ishak juga sebentar tadi. Dan saudara-saudara, ketaatan yang benar juga akan kita peroleh apabila fokus kepada kehidupan kita. Hala tuju kehidupan kita hanya tertuju kepada Tuhan sahaja, ya. Dan hati kita benar-benar kita pandu untuk menuju kepada Tuhan. Dan ketaatan kita itu kita pandu untuk merasakan bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita kejar dalam hidup kita, yang kita impikan, dasarnya adalah hanya fokus kepada tujuan rohani, yaitu untuk tetap dekat kepada Tuhan. Mungkin Anda punya impian pada saat ini. Kejar impian kita. Burulah impian kita. Capailah itu. Karena di dalam kita mencapai kehidupan kita, impian hidup kita, fokus kita tidak pernah lari hanya kepada hadirat Tuhan. Dan mari kita menikmati lagu yang keempat. Lagu yang keempat kita akan nikmati daripada Odell Group. Odell Group yang bertajuk Dia Hanya Sejauh Doa. Tuhan itu dekat saja. Dan kita hanya perlu berdoa supaya hala tuju fokus kita kepada Tuhan itu senantiasa tertuju kepadanya. Karena itu ketaatan kita sedang bertumbuh dan sedang kuat di dalam kehidupan kita. Odell Group daripada Gereja SD Bundu Tahuri, daerah Kependetaan Gaya Ratau. Persilakan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri.
Amin dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada Odell Group. Ya, kita selalu berdoa. Kita jangan melalaikan doa. Karena doa itu sedang menumbuhkan karakter kita kepada Yesus dalam kehidupan kita. Ini juga satu ketaatan yang benar, yang mana ketaatan itu bertujuan untuk menumbuhkan lagi karakter Yesus di dalam kehidupan kita. Saban waktu kita mempelajari firman Tuhan, setiap waktu kita berdoa. Walaupun sulitnya kehidupan kita, namun kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena pertumbuhan rohani kita ini memerlukan satu proses untuk menjadi matang, kuat, berakar di dalam Yesus, dan menjadikan kita menjadi lebih dewasa di dalam kehidupan kerohanian kita. Saudara-saudari, Tuhan akan senantiasa melihat kita, ketaatan kita yang didasarkan kepada kasih Tuhan, kita pusatkan kepada pandangan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita kepada satu kehidupan yang lebih tenang di sisi Tuhan, lebih aman dan lebih damai sejahtera. Marilah kita taat kepada Tuhan, karena itu adalah salah satu caranya untuk kita merasakan karakter Tuhan itu sedang berkembang, membesar, sedang meneguh di dalam kehidupan kita. Dan kita akan menikmati firman Tuhan pada Sabat ini yang akan disampaikan oleh Elder Doros, Elder pertama, Elder Pentabiran di Gereja SD Puhus Tamparuli, di mana letaknya letaknya studio Pemasi Media ini. Dengan tajuk khotbah sudah pastinya ketaatan tanpa membuang masa. Kita persilakan Elder Doros dengan firman Tuhan renungan pada Sabat ini. Dipersilakan. Shalom dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Pada Sabat ini saya berkesempatan untuk memberikan perkongsian firman Tuhan kepada kita semua. Tajuk firman Tuhan yang saya ingin kongsikan bersama dengan kita pada Sabat ini ialah mengenai ketaatan ataupun obedience. Di mana ayat dasar yang saya ingin ambil dalam tajuk perkongsian firman Tuhan ini terdapat dalam Roma 15 ayat 18 yang mengatakan begini, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, satu daripada bukti bagaimana kita taat, apakah kita taat, ialah melalui perkataan dan perbuatan yang kita buat. Kerohanian yang paling bernilai di mata Tuhan ialah ketaatan. Harus ingat ini. Jangan lihat ketaatan seseorang itu melalui khotbahnya yang bagus, sebab khotbah yang bagus bukan ukuran tentang ketaatan, tetapi lihatlah gaya hidupnya dalam kehidupannya sehari-hari. Ketaatan juga bukan diukur besarnya salib yang dipakai, yang tergantung di leher kita, sebab di Bukit Golgota ada 3 salib. Dan kalau kita hanya memakai salib sebagai perhiasan di leher kita, itu mungkin kita tidak tahu salib yang mana kita pakai, sebab ada 3 salib di Bukit Golgota. Jadi, ketaatan juga boleh kita lihat bagaimana seseorang itu mengatur keuangannya. Sebab mengatur keuangan itu lebih penting daripada mendapatkan uang. Bagaimana kita mengatur perpuluhan dan persembahan kita. Ramai orang sudah diberkati, tetapi karena tidak bijak mengatur berkat itu, keuangannya sentiasa saja tidak boleh diatur ataupun selalu berantakan. Maknanya,
Bila kita lihat orang yang teratur, lihat cara dia mengatur keuangannya. Ketaatan juga tidak akan terbentuk bila kita menjadikan ibadah itu hanya rutin sahaja, tanpa mengubah gaya hidup kita. Ibadah itu adalah satu kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Yakub, penipu itu, telah berubah menjadi Israel bila dia bertemu dengan Tuhan. Begitu juga dengan Saulus, pembunuh itu, diubah menjadi Paulus bila bertemu dengan Tuhan. Di mana bukan saja nama mereka diubah, tetapi gaya hidup mereka, perbuatan mereka turut 100% berubah bila mereka bertemu dengan Tuhan. Nah, pertemuan dengan Tuhan pada setiap Sabat harus mengubah gaya hidup kita. Baru ianya dikatakan ibadah. Kalau ibadah kita tidak menghasilkan perubahan, saya tidak tahu kita ketemu dengan siapa bila kita pergi ke gereja. Kalau kita mau menjadi taat kepada Tuhan, jangan hanya melihat suksesnya setiap program yang kita buat, tetapi lihat prosesnya program itu, apakah ia mengajar kita taat kepada Tuhan, tentang bagaimana kita menyelesaikan pertelingkahan bila timbul perbezaan pendapat dalam program yang kita buat. Kita seronok melihat kejayaan Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, tetapi kita terlupa proses yang Yusuf telah lalui sehingga dia berjaya menjadi pemimpin di tanah Mesir. Ia pernah dibuang di dalam sumur, difitnah, dipenjara, namun tidak ada balas dendam dalam hati Yusuf apabila saudara-saudara yang membuangnya di sumur itu kembali pergi ke Mesir untuk meminta bantuan makanan kepada Yusuf bila bala kelaparan telah menimpa saudara-saudara abang-abangnya itu. Yusuf tidak memikirkan apa yang mereka telah perbuat kepada dia. Namun karena proses Tuhan yang telah membentuk Yusuf itu, dia menjadi orang yang tidak memikirkan apa kesalahan orang lain, apa kesalahan saudara dia, tetapi dia memikirkan bagaimana dia dapat membantu saudara-saudaranya supaya mereka juga dapat meneruskan kehidupan. Nah, begitulah kehidupan kita sebenarnya di dunia ini dalam kita melayani, apalagi kita memimpin gereja kita untuk menghadapi apa juga keadaan dan cabaran yang kita hadapi dalam pelayanan kita. Kita juga sekarang ini diproses oleh Tuhan lewat pelbagai kesusahan dan kesulitan yang kita hadapi di dunia ini. Kadang-kadang walaupun kita ini menganggap diri kita ini Kristen dan ditebus oleh darah yang sama, yaitu darah Yesus, tetapi kita seringkali menolak Yesus menguasai kita dalam cara kita berpikir, bercakap, dan cara kita bertindak. Sebab seringkali kita bertindak ikut perasaan kita. Kita lebih mementingkan penunjulan diri dalam pelayanan kita berbanding membesarkan nama Tuhan dalam pelayanan kita. Ketaatan dan kematangan iman tidak akan meminta supaya Tuhan meringankan beban yang kita hadapi, tetapi meminta supaya Tuhan dan hati, meminta sama Tuhan supaya bahu yang kuat dan hati yang kuat untuk mengangkat beban dalam menghadapi cabaran pelayanan kita di dunia ini, sekarang ini. Iman yang taat juga tidak terburu-buru, meminta orang lain berubah, tetapi terlebih dahulu mengubah diri sendiri sebelum mengubah orang lain. Itulah yang harus kita buat bila kita menjalankan amanah kita sebagai pelayan Tuhan di gereja kita. Saya ingin membuat satu ilustrasi dalam perkongsian firman saya pada Sabat ini, yaitu saya ingin bertanya kepada kita semua, bila kita membuat satu tembok yang kukuh, apakah campuran yang harus ada jika kita mau tembok yang kita bina itu atau dinding yang kita bina itu kukuh? Kita pastinya akan menyampurkan benda-benda yang keras dan yang lembut dalam membuat tembok konkret. Campuran itu terdiri daripada batu, simen,
air dan pasir. Dan kelihatannya apa yang saya katakan tadi, ia satu campuran air yang lembut, pasir yang lembut, batu yang keras, dan simin yang keras. Tetapi bila dia diadunkan, dicampurkan, dia akan menjadi tembok-tembok yang kuat dalam pembinaan. Jadi, ilustrasi saya ini, saya ingin kaitkan, sewaktu tembok itu sudah siap, apakah kita lihat yang pasir itu menunjul waktu tembok itu sudah disiapkan? Oke? Atau apakah kita melihat airnya menunjul pada tembok-tembok itu? Dan kalau kita ingin mengurik tembok itu kembali dan coba kita asingkan pasir dan air, bolehkah kita asingkan itu pada tembok yang sudah kita bina itu? Tentu tidak, kan? Kita tidak boleh mengasingkan itu. Begitulah cara kita taat dengan Tuhan. Kita tidak perlu memperbesar-besarkan sumbangan kita kepada program apa juga program yang kita buat di gereja. Tidak perlu kita bersaing untuk menunjukkan bahwa kita ini lebih tahu, lebih pandai dari orang lain. Cukuplah hanya menjadi pasir, walaupun tidak kelihatan, tetapi tetap memberikan keteguhan kepada tembok itu. Demikian juga kita dalam setiap program, biarpun kita tidak kelihatan menonjol dalam program itu, biarlah kita adalah satu antara yang telah menyumbangkan bakti, tenaga, dan masa untuk kejayaan sesuatu program itu. Kita akan menjalankan satu program yang besar di gereja kita pada bulan 9 nanti, yaitu Expo Kesehatan. Jadi mari kita bergabung tenaga untuk memberikan ide yang terbaik bagaimana kita dapat menjalankan Expo Kesehatan ini sehingga ia dapat menjangkau jiwa-jiwa, menyentuh jiwa-jiwa kepada seluruh masyarakat di sekitar kita supaya mereka sadar akan bahwa pentingnya menjaga kesehatan dalam kehidupan kita ini. Tentunya ini bukan satu perkara yang mudah untuk dilakukan, tetapi kita percaya dengan gabungan kita seperti pasir, batu, simin, dan air tadi yang saya ilustrasikan itu, kita mampu melakukan ini. Dan kita berjaya menyentuh hati mereka supaya menjaga kesehatan dan mengenali Tuhan, mengenali Yesus melalui program kesehatan ini. Kita juga harus menerima kenyataan bahwa banyak orang yang datang beribadah ke gereja merasa kecewa dan tidak selesa sebab ada orang yang kita tidak suka dalam gereja itu. Oleh itu, kita harus paham apa tujuan kita ke gereja. Tujuan kita ke gereja adalah untuk bertemu dengan Tuhan dengan penuh damai. Oleh itu, jangan jadikan gereja kita ini suatu gereja yang hebat pada pandangan manusia. Tetapi jadikan gereja kita ini lebih hebat pada pandangan Tuhan. Sebab apa yang kita banggakan lebih daripada Tuhan, itu adalah berhala dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, itulah perkongsian saya pada Sabat ini. Semoga perkongsian ini sedikit sebanyak memberikan kita inspirasi dalam kehidupan kita supaya kita lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada benda-benda yang bukan boleh menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang jauh dan dekat, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga Tuhanlah yang memimpin setiap yang kita kerjakan, setiap yang kita rencanakan dalam kehidupan kita. Semoga perkongsian firman Tuhan pada Sabat ini dapat memberikan berkat, keteguhan kepada kita, dan kita dapat menjadikan kehidupan kita ini lebih tenang, lebih damai dengan adanya Tuhan bersama dengan kita.
selama kita di dunia ini untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah firman Tuhan yang saya kongsikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Terima kasih. Amin. Dengan renungan yang disampaikan, firman Tuhan yang sudah dikongsikan oleh Elder Doros sebentar tadi. Ya, Tuhan mengasihi kita. Ya, kadang kita melalaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya juga secara pribadi, secara roh, secara kehidupan pribadi juga, saya melalaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Ya, saya mengakui itu sebagai seorang hamba Tuhan yang lemah, hamba Tuhan yang berdosa. Namun saya bersyukur Tuhan senantiasa menyambut kita, menyambut saya untuk terus berharap penuh kepadanya di dalam kehidupan kita yang seterusnya. Yesus itu senantiasa ada untuk kita. Yesus itu senantiasa mengasihi kita. Ada satu cerita yang saya kongsikan, bagaimana seorang wanita yang dikawin paksa dengan seorang lelaki. Karena dia menghormati kehendak ibu bapaknya, maka dia menerima perkawinan tersebut. Dan pada mulanya dia melayani suaminya karena kewajiban dia sebagai seorang istri, bukan karena dia mencintai dan mengasihi suaminya. Setiap hari si suaminya itu tetap melayani istrinya dengan baik. Dia mencintai istrinya, dia memberikan sikap dia yang baik kepada istrinya. Lama-kelamaan melihat kepada perbuatan suaminya itu, si istrinya itu mulai jatuh cinta kepada suaminya. Sejak saat itu dia tidak lagi melayani suaminya karena kewajibannya, tetapi dia melayani suaminya itu karena dia begitu mencintai suaminya. Dan kedua pasangan ini hidup bahagia. Dan saudara-saudari, sama juga dengan kita. Kita perlu membalas kasih setia Tuhan itu dengan ketaatan kita. Taat kepada Tuhan dengan benar-benar dan memberikan cinta kepada Yesus tanpa berbelah bagi. Dan marilah kita terus menghidupkan kehidupan kerohanian kita, terus taat kepada Tuhan senantiasa. Terima kasih kepada Elder Doros dengan firman Tuhan pada Sabat ini. Mari kita akhiri pertemuan kita secara maya dengan lagu yang terakhir, Seperti Bapa sayang anaknya. Ya, Yesus mengasihi kita, Yesus mengasihi Anda dan kita semua. Karena itu kita harus membalas kasih sayang Tuhan itu kepada kita sebagai anak-anaknya. Mari kita mempersilahkan Ashley Thomas, Cik Ashley Thomas untuk lagu yang terakhir. Dipersilakan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya.
Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami dalam kerajaan sorga, Tuhan yang penuh kasih. Kami pada saat ini Tuhan, sekali lagi mau mengucapkan syukur dan memanjatkan puji-pujian kepada keagungan, kekuasa dan berkat serta kasih yang Tuhan sudah tumpahkan kepada setiap satu kami. Sehingga kami dapat merasai kesehatan, merasai keselesaan dan juga kecukupan dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, peringatkan kami bahwa semua ini adalah anugerah dan rahmat daripada Tuhan. Dan biarlah ini menyadarkan kepada kami bahwa kami lebih taat kepada sumber kuasa daripada taat kepada perkara-perkara yang manusia sendiri perbuat dalam dunia ini. Biarlah Tuhan terus menjadi yang terutama dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bertahan untuk menempuh cabaran dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di sorga, terima kasih. Inilah doa saya. Saya ingin panjatkan semua ini Tuhan, hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Amin, amin dengan doa yang sudah dilayangkan oleh Elder Doros sebentar tadi. Puji Tuhan, dan kita sudah menikmati siaran secara maya di Pemasi Media untuk sahabat yang ketiga. Terima kasih kepada Lydia Wanta daripada Hope Channel, video daripada Hope Channel. Terima kasih Hope Channel. Terima kasih juga kepada Ashley, lagu sebentar tadi.
Seperti Bapa sayang anaknya, terima kasih kepada Young Missionary Aca Ebin dengan lagu Pertolonganmu. Terima kasih kepada Odell Group, dia hanya sejauh doa. Dan terima kasih kepada lagu yang pertama sebentar tadi, yaitu Pelangi Kasih yang dinyanyikan oleh anak-anak daripada keluarga Elda Edson. Jadi pada saat ini jangan kita mudah menyerah kalah di dalam perjuangan kerohanian kita, sebab Tuhan akan menjadikan kita sebagai pemenang. Ingat, ketaatan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan itu akan memberikan kita berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan akan selalu memimpin kita dalam setiap kehidupan kita, dan akhirnya kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita aminkan. Amin. Dan kita akan jumpa lagi untuk siaran pada Sabat yang keempat. Setakat ini belum ada lagi video yang saya terima, dan kita doakan mudah-mudahan siaran ini akan terus berterusan dengan bantuan daripada seluruh jemaat untuk membantu, untuk memberikan kepada saya untuk penerbitan penyiaran bagi siaran rohani setiap Sabat di Pamasi Media. Kita akan jumpa lagi Sabat depan. Pamasi Media menjangkau dunia. Shalom dan bye-bye.